Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang menjual piutang atau factoring atau biasa juga disebut dengan anjak piutang. Kelompok 5 beranggotakan saya sendiri Dinda Nurul Juanda, rekan saya Diah Delita Putri, dan Gani Algifari. Materi pertama akan disampaikan oleh Diah Delita Putri. Kepada Diah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan ini kepada saya. Saya, Dia Dilita Putri, akan menyampaikan mengenai materi menjual piutang atau factoring, yaitu tentang definisi, keuntungan, dan kelemahan dari factoring. Yang pertama, mengenai definisi menjual piutang atau factoring. Anjak piutang sebagaimana yang didefinisikan dalam peraturan yang berlaku adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam negeri ataupun transaksi perdagangan luar negeri. Anjak piutang merupakan alternatif pembiayaan jangka pendek atau modal kerja atau sebagai alternatif pengelolaan administrasi tagihan atau penjualan secara lebih efektif bagi penjual piutang atau klien. Beberapa manfaat factoring adalah dapat menurunkan biaya produksi karena pembayaran menjadi lebih cepat, meningkatkan daya saing dunia usaha, cepat mendapat kas, dan kontrol piutang yang lebih baik. Selanjutnya, yaitu keuntungan factoring bagi perusahaan. Yang pertama, menurunkan biaya produksi. Hal ini dikarenakan pembayaran yang dilakukan lebih cepat, sehingga kegiatan usaha dapat memanfaatkan price discount dan quantity discount dari suatu produk. Yang kedua, membantu meningkatkan sumber kredit, yakni dengan adanya fasilitas advance payment dari perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan daya saing dari dunia usaha, yaitu dengan timbulnya kemungkinan melakukan perdagangan secara open account. Yang keempat, membantu peningkatan perolehan laba dari dunia usaha. Dan selanjutnya yang kelima, pengambil alihan risiko kerugian dunia usaha jika ternyata tagihan tidak bisa dicairkan. Kemudian jasa factoring dapat bermanfaat terhadap perusahaan-perusahaan seperti pada perusahaan yang tidak punya jaminan, biasanya perusahaan menengah ke bawah tidak sanggup menyediakan kolateral, sehingga jasa factoring ini sangat bermanfaat karena pada prinsipnya, factoring tidak memberlakukan sistem kolateral seperti hipotek, gadai, dan sebagainya. Begitupun dengan perusahaan eksportir. Jika misalnya ada kesulitan dalam penerbitan, maka factoring dapat menjadi alternatif yang baik. Dan sistem pembayaran lewat jasa factoring bahkan dapat memberikan bayaran tunai yang lebih cepat. Selanjutnya, kelemahan dari factoring. Yang pertama, biaya relatif tinggi. Dengan terlibatnya pihak lain, yaitu pihak perusahaan sektor atau domestik luar negeri, dalam hubungan antara klien dengan nasabah, maka bisa jadi akan menambah beban biaya terhadap bisnis yang bersangkutan. Yang kedua, bisnis rentan risiko. Karena hakikat yang inheren dalam institusi factoring seperti absennya kolateral, maka dapat menimbulkan anggapan bahwa bisnis dari perusahaan faktor mengandung risiko yang tinggi terhadap keberhasilan dalam menagih piutang. Yang ketiga, menurunkan reputasi. Bagi negara-negara di mana institusi factoring belum memasyarakat, maka dapat menimbulkan kesan seolah-olah klien yang menyerahkan piutangnya kepada perusahaan faktor dalam keadaan kesulitan dan tidak sanggup menagih sendiri piutangnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Diah Delita Putri. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Gani Algifari. Kepada Gani dipersilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Saya Gani Algifari akan menyampaikan presentasi mengenai mekanisme hubungan dalam anjak piutang. Pertama, disclosed factoring. Penjualan piutang diketahui oleh pihak debitur, sehingga pada saat piutang jatuh tempo, perusahaan anjak piutang memiliki hak untuk menagih pada debitur. Undisclosed factoring. Penjualan piutang tidak diketahui oleh pihak debitur. Selanjutnya, recourse factoring. Risiko tidak terbayarnya piutang ditanggung oleh pihak yang menjual piutang atau klien. Dan selanjutnya, non-recourse factoring. Risiko tidak
terbayarnya piutang ditanggung oleh pihak yang membeli piutang atau perusahaan ajak piutang. Selanjutnya, siapa saja yang terlibat di dalam ajak piutang. Dalam proses pelaksanaan akan ada tiga pihak yang terlibat langsung di dalam kegiatan ini, yaitu pertama, perusahaan ajak piutang, yakni perusahaan yang bertanggung jawab pada ajak piutang dari pihak klien atau bisa juga disebut sebagai investor. Dua, klien adalah pihak yang mendapatkan jasa dari pihak investor yang mana mereka menjual piutang pemilik perusahaannya. Tiga, pemilik piutang, yakni pihak yang membeli produk barang atau jasa dari pihak klien. Selanjutnya, manfaat anjak piutang. Perusahaan yang melakukan proses anjak piutang ini mampu memberikan manfaat untuk semua pihak, yaitu pertama, manfaat untuk investor atau faktor. Pihak investor atau perusahaan anjak piutang akan memperoleh keuntungan dengan bentuk fee dan biaya lainnya dari pihak klien. Dua, manfaat untuk klien. Klien akan mendapatkan manfaat berupa pembiayaan, seperti mampu meningkatkan penjualan dan pelancaran arus kas. Sedangkan dari segi pembiayaan, maka klien akan mendapatkan manfaat seperti mendapatkan kemudahan dalam hal penagihan utang, lebih mudah dalam merencanakan efisiensi dan juga meningkatkan kualitas piutang. Tiga, selanjutnya manfaat untuk nasabah atau debitur. Pihak debitur memiliki kesempatan untuk bisa melakukan pembelian dengan cara kredit. Selain itu, hadirnya jasa di dalam administrasi akan mampu memberikan keselamatan pada pihak nasabah dalam hal melakukan penjualan yang lebih cepat. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Gani Algifari. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya sendiri, yaitu contoh perusahaan anjak piutang yang aktif di Indonesia. Yang pertama, Aditama Finance. Aditama Finance adalah suatu perusahaan pembiayaan yang menyediakan jasa anjak piutang dan sewa guna usaha ataupun finance lease. Perusahaan Aditama Finance mampu memberikan bantuan untuk solusi pengembangan usaha. Yang kedua, SG Finance. SG Finance adalah sebuah perusahaan yang didirikan dari pengambil alihan PT Societe Generale Consumer Finance Indonesia, suatu lembaga keuangan dari Perancis oleh perusahaan PT Mitra Cakrawala Internasional dan Winawarman Halim pada tahun 2008 lalu. SG Finance adalah perusahaan penyempurnaan dari seluruh bidang yang melakukan pengelolaan berbagai macam perusahaan pembiayaan yang sudah terkenal lainnya. SG Finance ini akan bersedia melayani pembiayaan pada alat berat dan sektor pertambangan, infrastruktur, atau perkebunan. Yang ketiga, PT IFS Capital Indonesia. PT IFS Capital Indonesia adalah perusahaan pembiayaan yang sudah bergerak selama 22 tahun di Indonesia. PT ini mampu memberikan pengadaan pada jasa leasing untuk jenis usaha kecil dan menengah serta pada bidang anjak piutang. PT Tifa Finance DSU adalah sebuah perusahaan yang fokus pada bidang sewa guna usaha, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen. Perusahaan yang sudah ada dari tahun 1989 ini berubah nama menjadi PT Tifa Finance di tahun 1996. Baik, materi selanjutnya yaitu menghitung tingkat bunga efektif faktoring piutang. Bunga efektif pada faktoring ini bisa kita hitung menggunakan rumus bunga nominal ditambah biaya terkait dibagi pembayaran di muka dikali 360 per periode kreditnya. Bunga nominal itu dihitung dari persenan bunga yang diberikan oleh perusahaan dikali total piutang dikurang biaya dikurang cadangan dikali periode kreditnya. Sedangkan untuk nilai pembayaran di muka, cara pencariannya adalah total piutang dikurang biaya penagihan dikurang cadangan dikurang bunga nominal. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi oleh kelompok kami, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman.
Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.